Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan laporan akhir mengenai proyek mandiri fisika dasar, analisis gerak dan energi sistem partikel. Untuk dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Nailul Hasan SSI. Nah, untuk sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani Firmansyah dengan NPM 25032010091. Nah, untuk paralel saya sendiri yaitu paralel B032. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Jadi proyek mandiri fisika dasar ini bertujuan agar mahasiswa dapat menganalisis sistem benda yang bergerak di bawah pengaruh gaya dengan memperhatikan beberapa aspek penting seperti kinematika, posisi, kecepatan, percepatan, gaya, dan hukum Newton, energi kinetik, dan potensial, momentum, dan tumbukan, serta konversi energi. Proyek ini mengintegrasikan konsep-konsep dasar fisika dengan memodelkan gerak sebuah benda bermassa yang bergerak pada bidang miring, baik licin maupun kasar, serta mengalami tumbukan sebagian elastis dengan benda lain. Mahasiswa diminta untuk membuat model matematis sistem, mensimulasikan gerak benda menggunakan Excel guna menampilkan grafik dan melakukan perhitungan numerik, lalu menganalisis perubahan energi dan momentum sebelum dan sesudah tumbukan. Simulasi ini diharapkan mampu menggambarkan perilaku sistem dengan parameter yang unik sesuai variasi NPM mahasiswa. Dengan demikian, proyek ini menjadi latihan praktis yang menggabungkan teori dan aplikasi fisika dasar secara komprehensif. Nah, selanjutnya konsep fisika yang menjadi dasar proyek ini yaitu kinematika gerak lurus dan gerak pada bidang miring, hukum Newton yang menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak benda, serta prinsip konservasi, momentum, dan energi mekanik dalam sistem tumbukan. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda akibat gerakannya, sedangkan energi potensial berkaitan dengan posisi benda dalam medan gaya, seperti gravitasi pada bidang miring. Momentum adalah besaran yang bergantung pada massa dan kecepatan benda, dan dalam tumbukan sebagian elastis, sebagian energi mekanik mungkin berubah bentuk, namun momentum total sistem tetap terjaga. Analisis simulasi ini berperan penting untuk memahami bagaimana gaya gesek, sudut kemiringan, dan tumbukan mempengaruhi gerak dan energi sistem secara keseluruhan, yang memungkinkan mahasiswa mengaplikasikan konsep fisika dasar dalam konteks praktis melalui perangkat lunak Excel sebagai alat bantu visualisasi dan analisis data. Nah, untuk yang selanjutnya ada metodologi simulasi. Pertama-tama saya membuat tabel parameter NPM yang terdiri dari kolom perhitungan dan hasil. Oke, saya izin menampilkan ya teman-teman untuk tabelnya sebentar. Nah, pertama-tama saya membuat parameter NPM yang dimana ada X, Y, Z. Dengan X yaitu digit pertama dari tiga terakhir digit NPM saya, digit pertama yaitu 0, dan Y digit keduanya yaitu 9, dan Z digit ketiga yaitu 1. Nah, untuk parameter kemudian saya membuat tabel parameter unik yang dimana berisikan A, B, dan C dengan rumus A yaitu X plus 1 jadi yang menghasilkan 1, dan yang B yaitu rumus Y plus 2 dengan menghasilkan 11, dan C yang terakhir adalah Z plus 3 dengan menghasilkan 4. Nah, kemudian saya membuat tabel parameter sistem. Nah, tabel parameter sistem sendiri di sini ada massa benda 1, massa benda 2, sudut bidang, koefisien gesek, tinggi awal, kecepatan awal, waktu simulasi, koefisien restitusi, dan gravitasi. Nah, untuk lebih lanjutnya sudah saya tampilkan di video. Seperti halnya yang massa benda atau M1 dengan rumus A plus 1 kg yaitu menghasilkan 2,
kg dengan keterangan benda di bidang miring. Kemudian ada massa benda 2 yaitu M2 dengan rumus B plus 1 kg dengan hasil 12 kg dengan simbol M2 yang dimana keterangannya benda di bawah bidang. Nah, untuk keterangan-keterangan selanjutnya sudah saya lampirkan dalam video. Nah, selanjutnya saya juga membuat tabel yaitu tabel langkah simulasi di Excel. Nah, di sini saya menggunakan sebentar guys, tabelnya masih amburadul lah. Saya benarkan terlebih dahulu. Nah, sebentar. Kalau lupa nggak saya perbaiki tadi guys, maafkan saya guys. Nah ini. Di sini di tabel ini saya menampilkan. Nah, di sini di tabel ini saya menampilkan ada beberapa jenis kolom. Yang pertama ada waktu T, terus ada gaya resultan atau Fnet, terus ada percepatan atau A, terus ada kecepatan atau VT plus 1, dan ada posisi atau XT plus 1, ada ketinggian dari posisi baru atau H, energi kinetik atau EK, energi potensial atau EP, energi mekanik atau E total, tumbukan elastis sempurna atau V1 aksen, tumbukan elastis sempurna atau V2 aksen, dan ada momentum sebelum tumbukan serta momentum setelah tumbukan. Untuk hasil tampilannya seperti ini, yang dimana saya membuat dengan waktu dari 0,0 dari 0 dengan kelipatan 0,01 hingga total waktu saya yaitu 7 second. Nah, oke. Kemudian saya juga membuat, setelah itu saya membuat memisahkan beberapa tabel yang dimana ada untuk yang pertama disuruh membuat grafik posisi VS waktu. Nah, saya memisahkan tabel posisi dan waktu. Kemudian ada kecepatan VS waktu, saya memisahkan kecepatan VS waktu, dan ada energi total VS waktu, saya memisahkan energi total VS waktu, dan yang terakhir adalah tabel momentum sebelum tumbukan VS momentum setelah tumbukan. Nah, di sini juga saya memisahkan antara kedua tabel tersebut. Nah, untuk selanjutnya sendiri ada hasil simulasi yang setelah saya paparkan sesuai dengan rumus yang tadi guys. Untuk di sini saya memberi yang pertama ada hasil simulasi yaitu tabel parameter sistem. Terus kemudian ada tabel sebagian langkah simulasi di Excel. Nah, di sini saya mengutip yang tabel 0 hingga 0,1 teman-teman. Nah, terus kemudian ada gambar grafik. Di sini juga saya menampilkan gambar grafik posisi VS waktu, gambar grafik energi total VS waktu, gambar grafik kecepatan VS waktu, dan yang terakhir gambar grafik momentum sebelum sesudah tumbukan. Nah, untuk selanjutnya ada analisis data dan interpretasi fisika. Nah, berdasarkan data dan grafik energi total VS waktu dapat saya analisis bahwa energi mekanik sistem tidak terkonservasi selama proses simulasi. Meskipun grafik contoh yang ditampilkan menunjukkan kurva peningkatan yang halus secara kritis, model fisika yang diwajibkan dalam proyek ini menunjukkan adanya mekanisme disipasi energi. Model ini mencakup gerakan benda pada bidang miring yang kasar karena koefisien gesek mu atau mu dihitung dan non-nol, dan tumbukan yang tidak elastis sebagian karena koefisien restitusi atau E kurang dari 1. Adanya gaya gesek adalah gaya yang non-konservatif yang mengubah sebagian energi mekanik benda saat menyebabkan hilangnya energi kinetik yang signifikan dan tiba-tiba yang akan terlihat sebagai penurunan diskrit pada grafik pada saat tumbukan terjadi karena energi tersebut diubah menjadi panas, suara, atau deformasi. Oleh karena itu, E total yang sebenarnya disimulasikan di Excel harus menunjukkan penurunan gradual selama pergerakan di bidang miring dan penurunan tajam pada saat tumbukan yang membuktikan bahwa sistem ini adalah non-konservatif.
Nah, berdasarkan grafik data dan data tabel tersebut dapat saya analisis bahwa momentum sistem total harus terjaga terkonservasi pada saat tumbukan sesuai dengan hukum bekalan momentum. Nah, terus berdasarkan data dan grafik tersebut dapat saya analisis juga bahwa gaya gesek atau mu dan sudut bidang atau theta memiliki efek yang signifikan dan berlawanan terhadap hasil lurus dengan percepatan bedah. Peningkatan sudut atau theta akan meningkatkan komponen gaya gravitasi yang sedang sejadi dengan bidang M1 kali G kali sin theta. Nah, peningkatan gaya pendorong ini menyebabkan percepatan atau A benda meningkat menghasilkan kecepatan akhir V1 yang lebih besar saat mencapai dasar. Nah, dari proyek ini dapat saya tarik kesimpulan, proyek mandiri fisika dasar ini telah berhasil mengintegrasikan berbagai konsep mekanika klasik dalam satu simulasi terstruktur menggunakan Excel, menvisualisasikan perilaku sistem dua benda yang melibatkan gerak pada bidang, miring, dan tumbukan, parameter unik yang berasal dari 3 digit terakhir NPM yang menciptakan skenario spesifik dengan massa M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 12 kg, sudut bidang atau theta sama dengan 22 derajat, dan koefisien gesek atau mu 0,075 serta koefisien restitusi atau E sama dengan 0,79. Untuk tumbukan tidak elastis sebagian, analisis menunjukkan bahwa energi mekanik total atau E total sistem tidak terkonservasi, suatu temuan yang secara teoritis konsisten karena adanya gaya gesek yang melakukan usaha non-konservatif dan sifat tumbukan yang tidak elastis secara kritis. Simulasi yang benar harus secara kritis, simulasi yang benar harus mencerminkan hilangnya energi ini melalui penurunan gradual pada E total saat meluncur, diikuti oleh penurunan diskrit yang tajam pada saat tumbukan. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat di video, dan lebih lanjut lagi analisis sensitivitas terhadap parameter sistem menunjukkan bahwa gaya gesek atau mu dan sudut bidang memberikan efek yang kontras terhadap hasil akhir simulasi. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.